Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfazan Habib. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat DFD pada sebuah sistem bengkel alat berat. Nah, pertama-tama kita mulai dari level 0. Nah, pada level 0 ini terdapat ada sebuah sistem. Nah, sistem ini bernama sistem perawatan. Sistem perawatan. Nah, pada sistem ini terdapat 3 NTV, yaitu ada 3 NTV, yaitu operator, terus mekanik sama manajemen. Nah, ini karena baru tahap awal. Selanjutnya, untuk proses utama pada DFD level 0 ini terdapat satu proses utama. Nama prosesnya itu sistem peringatan dini perawatan. Nah, sistem peringatan dini perawatan. Nah, langkah sekarang tentukan data yang keluar masuk. Data apa yang keluar masuk? Nah, pertama itu kita berpanah ke operator ke sistem. Nah, di sini operator melakukan penginputan hog meter atau input HM. Nah, setelah itu sistem ini melakukan pengiriman lagi untuk mengecek. Setelah melakukan penginputan, nah, sistem mengirim status unitnya ke operator lagi. Nah, setelah itu, apabila alat sudah waktunya servis, maka sistem lagi mengirim ke mekanik, memberikan notifikasi servis. Nah, setelah itu mekanik melakukan servis. Nah, mekanik mengirim lagi pesan, mengirim ke sistem laporan servis selesai. Nah, selanjutnya manajemen mengirim data. Setelah melakukan yang itu, manajemen mengirim data batas servis, lalu
sistem mengirim laporan service. Laporan service. Nah ini contoh DFD level 0. Nah, setelah DFD level 0 nya selesai, nah kita lanjut ke pada DFD yang level 1. Nah, di sini level 1. Nah, pada DFD level 1 ini kita langsung saja. Nah, di sini adalah operator melakukan nah di sini operator melakukan login. Nah, operator melakukan login. Nah, setelah login dicek ke DS pengguna, DS pengguna. Nah, ini dicek di DS pengguna. Nah, lalu balik lagi ke ini, kita tulis dulu DS pengguna. Nah, lalu balik lagi ke sini. Nah, ini nah, setelah dicek DS pengguna, nah lalu setelah login, nah di sini dilakukan penginputan HM atau hop meter. Nah, ini input HM. Nah, setelah input HM lalu disimpan ke DS pengguna. DS pengguna disimpan ke DS pengguna. Nah, setelah disimpan lalu di sini langsung dikalkulasikan. Lalu dikalkulasi. Nah, lalu setelah disimpan. Nah, ini untuk
simpan data. Nah, simpan data di DS pengguna. Nah, setelah itu, setelah disimpan, dicatat lagi dicatat di DS logout meter. Nah, dicatat di DS log HM. Nah, nih. Nah, setelah ini untuk nah dicatat lalu disimpan di DS log meter. Nah, setelah itu langsung dikalkulasikan lagi. Nah, ini kalkulasi. Nah, setelah dikalkulasikan, nah setelah terjadi penginputan, nah di sini langsung di input HM ini mengirim data terbaru ke kalkulasi. Nah, data terbaru. Nah, setelah dilakukan kalkulasi ini, nah di sini ada DS jadwal servis. Nah, ketika jadwalnya servis, nah di sini ada notif DS jadwal servis. Nah, ini data ini disimpan di sini kalau sudah jadwalnya servis. Nah, di sini ketika jadwalnya servis, maka di sini dikirim ke kalkulasi. Nah, setelah dikalkulasikan jika jadwalnya servis, nah di sini dapat perintah setelah kalkulasi. Nah, di sini dapat perintah servis memberikan perintah servis kepada mekanik. Nah, di sini mekanik. Nah, ini perintah servis. Nah, setelah perintah servis ke mekanik, lalu data hasil servis ini dikirim ke riwayat. Nah, ini data hasil servis. Nah, data hasil servis ini dikirim ke riwayat lalu disimpan di DS riwayat. Ini DS riwayat. Nah, lalu disimpan ke DS riwayat. Nah, setelah dikalkulasikan di sini, lupa tadi diberikan peringatan ke manajer. Nah, di sini manajer. Nah, ini
hasil kalkulasi itu diberikan ke notifnya ke manajer. Nah, ini notif peringatan. Nah, setelah notif peringatan ini ke manajer. Nah, setelah itu, nah ini lanjut di sini di DS riwayat. Nah, DS riwayat ini simpan untuk riwayat ini disimpan di DS riwayat, lalu dikirim. Nah, setelah disimpan di DS riwayat, nah lalu dikirim lagi ke laporan atau dashboard. Laporan dan dashboard. Nah, ini sebagai untuk data riwayat. Nah, ini riwayat ini disimpan di DS riwayat, lalu DS riwayat ini mengirim laporan ke dashboard. Nah, setelah ini di dashboard, nah laporan ini dikirim ke manajer. Nah, ini laporan dashboard. Nah, setelah laporan dikirim ke manajer, nah laporan dan dashboard ini dikirim ke admin. Nah, ini dikirim ke laporan lengkapnya. Laporan lengkap dikirim ke admin. Nah, mungkin oke, setelah DFD level 1 nya selesai, kita lanjut ke DFD yang level 2. Pada DFD level 2 ini adalah hanya proses kalkulasi saja. Nah, di DFD level 2 ini kita buat tiga proses saja. Nah, 3 proses. Nah, di sini adalah proses kalkulasi akumulasi HM. Nah, terus di sini adalah evaluasi status ambang batas, Nah, dan yang di sini adalah generate peringatan service. Oke. Nah, di sini adalah setelah itu, nah pada tahap kemudian, nah di sini adalah ada
data loghog meter. Nah, di sini ada data loghm. Nah, data loghm ini mengirim data HM ini adalah mengirim data terbaru. Nah, lalu dikalkulasikan ke HM. Nah, setelah dikalkulasikan, nah ini lalu dikirim ke evaluasi status ambang. Dia ini mengirim total HM terbaru, Nah, setelah mengirim total HM terbaru ke evaluasi status, nah terus di sini ada data alat berat. Nah, data alat berat. Nah, data alat berat ini mengirim data threshold mengirim data threshold ke evaluasi. Nah, lalu setelah terjadi data yang dua ini dikirim ke evaluasi, lalu di sini evaluasi mengirim data ke ini salah nih. Nah, terdapat data threshold. Nah, ini terdapat data. Nah, data alat berat ini dikirim ke evaluasi. Nah, setelah dievaluasi lalu setelah dievaluasi, nah di sini juga ada operator pelanggan mengirim update indikator. Nah, ini operator pelanggan. Ini adalah operator lapangan. Nah, mengirim update indikator. Nah, operator lapangan ini mengirim update indikator ke evaluasi status. Nah, setelah itu, ini evaluasi status ini mengirim status waspada atau kritis. Ini status waspada. Nah, setelah mengirim status waspada ini, lalu generate peringatan servis ini mengirim notifikasi ke mekanik. Nah, ini mengirim ke mekanik. Nah, ini adalah notif
notifikasi ke mekanik. Nah, setelah mengirim notifikasi ke mekanik dan juga mendapatkan jadwal servis. Ini maka keluar jadwal servis. Nah, ini dia mengirim tiket servis. Nah, mungkin itu saja DFD level 2 ini. Jika ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.